Hai sobat semua, selamat datang kembali di channel Viral Sosmed, di ruang kontemplasi kita. Ini adalah video bagian pertama dari playlist mengisi kertas kosong. Mari kita mulai. Hari ini kita mau ngobrol santai tapi serius tentang sesuatu yang paling dekat dengan kita, tapi sering kita lupakan, hidup kita sendiri. Part 1. Kita dan teknologi paling canggih. Pernahkah kamu berhenti sejenak dan benar-benar merenungkan, sebenarnya, kita ini siapa, dan kenapa kita ada di sini? Dalam perjalanan hidup ini, kita sering banget disibukkan oleh 3 hal, apa yang kita miliki, apa yang kita gapai, dan seberapa tinggi kita mencapai sesuatu. Padahal, kalau kita lihat lebih dalam, hidup kita diibaratkan seperti sebuah petualangan yang punya 3 kesadaran penting. Pertama, kita ini adalah pendatang, the visitor, kita cuma mampir. Sobat, kita bukan pemilik abadi dari tempat ini. Kesadaran ini penting supaya kita gak terlalu terikat pada hal-hal yang sifatnya sementara. Kedua, kita adalah pelajar, siswa di School of Life. Setiap hari, setiap masalah, setiap tawa, dan setiap air mata adalah mata pelajaran. Kita di sini untuk terus belajar dan bertumbuh, gak peduli berapa usiamu. Dan ketiga, ini yang paling fundamental, kita di sini untuk menciptakan dampak, impact. Nilai sejati dari hidup kita, di akhir hari, bukan lagi tentang seberapa kaya atau seberapa terkenal kita, tapi seberapa besar kebermanfaatan yang kita tinggalkan. Apa output yang kita berikan pada semesta? Apakah kita membuat dunia ini sedikit lebih baik karena kita pernah ada di dalamnya? Nah, sekarang coba kita renungkan ini, tubuh kita. Bicara soal teknologi tercanggih di dunia, apa yang terlintas? Superkomputer, quantum machine. Tapi tahukah kamu, teknologi yang paling high-end, paling luar biasa canggih, yang kita interaksikan setiap hari, adalah diri kita sendiri. Kita punya 50 triliun sel yang bekerja dengan sangat harmonis dan rumit. Kalau kita adalah produk secanggih ini, logikanya, sang pencipta pasti menyediakan sesuatu kan? Tentu saja, dia menyediakan sebuah panduan, sebuah manual book. Part 2, Al-Quran, pedoman universal manusia. Manual book itu, bagi kita, adalah Al-Quran. Tapi tunggu dulu, ketika kita dengar kata Al-Quran, seringkali pikiran kita langsung mengkotak-kotakan. Ini hanya untuk umat tertentu, ini hanya untuk ritual. Mari kita perluas kesadaran kita. Dalam surah Al-Jathiyah ayat 20, ada kalimat yang sangat kuat yang menjelaskan bahwa Al-Quran adalah pedoman bagi seluruh manusia, bukan hanya untuk kelompok atau golongan tertentu, tapi universal. Siapapun kita, selama kita adalah manusia, manual book kita adalah Al-Quran ini. Ibaratnya seperti ketika kamu membeli gadget baru yang super canggih, kamu akan bingung mengoperasikannya tanpa manual book. Begitu pula kita adalah produk yang luar biasa, dan jika kita gak membaca panduannya, kita gak akan pernah tahu potensi kita gak akan pernah tahu bagaimana cara beroperasi dengan benar dan optimal. Sayangnya, banyak dari kita yang malas membuka manual book ini, atau membukanya tapi hanya di permukaannya saja. Part 3. Jebakan bunyi dan perjalanan menuju yakin. Di sini, kita masuk ke inti permasalahannya, jebakan bunyi. Banyak di antara kita yang bangga karena sudah hatam Al-Quran berkali-kali. Itu hal yang hebat dan berpahala, tentu saja. Tapi coba jujur, apakah setelah selesai membaca, kita benar-benar tahu apa yang kita baca? Seringkali fokus kita adalah menyelesaikan bacaan, bukan mengalami isinya. Kita terjebak pada bunyi yang indah. Padahal, yang dibutuhkan adalah transformasi dari sekadar bunyi menuju yakin. Yakin itu dasarnya bukan teori, bukan hanya melihat atau mendengar. Yakin itu dasarnya adalah rasa, adalah pengalaman. Kamu yakin gula itu manis bukan karena teori, tapi karena kamu sudah mencicipinya. Kamu sudah mengalaminya. Maka Al-Quran yang sejati bukanlah teks yang hanya dibunyikan, melainkan teks yang sudah ditransformasi menjadi pemahaman dan akhirnya menjadi perilaku. Quran yang sejati ada di dada, menjadi output yang kita tunjukkan setiap hari. Ini yang membawa kita pada korelasi antara manual book dan salat,
Kita tahu salat itu tiang agama, tapi kenapa banyak orang yang salatnya rajin, tapi akhlaknya masih sering bermasalah? Kenapa masih gampang mengeluh, gampang menghina, gampang mencari kesalahan orang lain? Ada ayat yang bilang, salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau salat kita nggak merubah perilaku kita, artinya salat kita mabuk. Lawan kata sadar itu bukan tidak sadar, tapi mabuk. Kita salat, tapi kita nggak sadar apa yang kita baca dan ucapkan. Kita ucapkan, Inna sholati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati hanya untuk Tuhan, tapi begitu salam, kita kembali hidup untuk komplain, untuk pamer, untuk membenci. Kita perlu beranjak dari bunyi menuju kesadaran, dari rutinitas menuju transformasi. Part 4, Rumus 5M, mengaktifkan manual book. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana kita mengaktifkan manual book ini agar benar-benar menjadi panduan hidup yang merubah kita? Mari kita pakai rumus sederhana, rumus 5M. 1. Membaca. Iqra. Ini adalah langkah pertama dan gerbang utama. Kita harus punya kesadaran untuk mendisiplinkan diri. Alokasikan waktu setiap hari walau sebentar untuk membaca. Ingat, Nabi Muhammad pertama kali disuruh Iqra, bukan langsung salat. Membaca adalah fondasi. 2. Mempelajari tadarus. Kata tadarus sering kita artikan hanya membaca cepat-cepat agar hatam. Padahal, makna aslinya adalah mempelajari. Jangan puas hanya dengan membunyikan. Kita harus masuk ke level di mana kita bertanya, apa maknanya? Apa maksudnya bagi hidupku hari ini? 3. Memahami taklun. Setelah dibaca dan dipelajari, kita perlu memahami isinya, menggunakan akal untuk mencerna. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang hanya bertanya, "Sudah salat nak?" tanpa pernah bertanya, "Nak, apa yang kamu tidak pahami dari bacaan salatmu tadi?" Pemahaman membebaskan kita dari sekadar menggugurkan kewajiban. 4. Mengamalkan. Ini adalah level penentu. Kalau kita sudah paham, kita wajib mengamalkannya. Tuhan berfirman, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengucapkan apa yang tidak kamu kerjakan. Ini tamparan keras. Jangan sampai kita fasih berteori tapi lumpuh dalam beraksi. Amalan adalah mentransformasikan ilmu menjadi akhlak dan perilaku sehari-hari. 5. Mensiarkan. Terakhir, kita mensiarkan kebaikan itu, bukan dengan memaksa orang lain, tapi dengan perilaku kita. Tunjukkan bahwa orang yang akrab dengan manual book ini adalah orang yang paling adil, paling santun, paling rendah hati, dan paling membawa kedamaian. Inilah dakwah yang paling efektif. Sobatku semua, kita semua adalah produk yang sangat istimewa, produk yang dilengkapi dengan manual book terbaik. Kehidupan ini adalah panggung sandiwara, dan kita semua adalah aktor di dalamnya. Mari kita sadari bahwa kita di sini hanya sementara, untuk belajar, dan untuk membuat dampak. Mari kita buka kembali manual book itu, tidak hanya di telinga dan lidah, tapi di hati dan pikiran kita agar ia bertransformasi menjadi output terbaik, akhlak yang mulia. Terima kasih sudah merenung bersama hari ini. Sampai jumpa di video bagian 2 playlist mengisi kertas kosong.